smiling and I'm feeling fine. Happiness by my own device. I keep going for the highest high. Everything just feels so right, so right. Oh, what a day. Oh, what a day. A whole lot of sunshine is coming my way. What a day. Oh, what a day. Oh, what a day. A whole lot of sunshine is coming my way. What a day. Oh, what a day. Oh, what a day. A whole lot of sunshine is coming my way. What a day.
Ini kakak. Mampu hilang tuto.
kita Yesus Kristus yang ketujuh. 45 orang pemuda-pemudi didampingi orang tua dan orang tua rohani mereka datang di hadapan altar bait Allah yang kudus untuk bertelut dan mengikarkan janji mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya, serta bertekad akan menjadi murid dan saksi Kristus yang setia sampai mati. Peristiwa iman ini menambah jumlah anggota sidi pada jemaat Efrata Siumate. Ke-45 orang pemuda-pemudi tersebut adalah Saudari Liberty Ate, didampingi orang tua rohaninya Mama Monica Natu. Saudari Elsadai Lauren Yang, didampingi orang tua rohaninya Bapak Yesaya Tausu. Saudari Tersiana Lovita Geyaruji, didampingi orang tua rohaninya Mama Elizabeth Ratu Hebro. Saudari Femi Adolfina Papeti, didampingi orang tua rohaninya Mama Destriana Tuli. Saudari Andika Tanau, didampingi orang tua rohaninya Mama Ederina Tausu. Saudari Yeni Tapata, didampingi orang tua rohaninya Bapak Yonatan Paikmoes. Saudari Petri Desi, didampingi orang tua rohaninya Mama Jumlina Desi. Saudari Odiana Obeno, didampingi orang tua rohaninya Bapak Ishak Novo. Saudari Desi Marinda Tatua, didampingi orang tua rohaninya Mama Bernice Elu Ahad. Saudari Alia Mirani Mlote, didampingi orang tua rohaninya Bapak Sakarias Novo. Saudari Aquiliana Benu, didampingi orang tua rohaninya Mama Odince Oimanu Barat. Saudara Tiftan Novo, didampingi orang tua rohaninya Mama Yakobina Novo Tatua. Saudara Saul Mona, didampingi orang tua rohaninya Mama Frederica Maubana. Saudari Yanti Sofia Maubana, didampingi orang tua rohaninya Mama Cornelia Takua. Saudari Milka Tapata, didampingi orang tua rohaninya Mama Milka Novo Tahun. Saudari Desi Eki, didampingi orang tua rohaninya Mama Evelina Abaku. Saudari Madeline Ate, didampingi orang tua rohaninya Bapak Stefanus Ate. Saudari Marianti Mlotek, didampingi orang tua rohaninya Mama Orpa Nenomana. Saudari Marce Mlotek, didampingi orang tua rohaninya Mama Victoria Patnail. Saudari Agustina Patnail, didampingi orang tua rohaninya Mama Damaris Mlotek Nisibeni. Saudara Letis Mel, didampingi orang tuanya Mama Orence Ulangi. Saudara Letis Mel, didampingi orang tua rohaninya Mama Yuliana Kase. Saudara Martino Immanuel Seko, didampingi orang tuanya Mama Orance Seko Daniel. Saudara Arjun Lobo, didampingi orang tuanya Bapak Matias Lobo. Saudara Abednego Mona, didampingi orang tua rohaninya Mama Dinci Bune Mona. Saudara Yunison Taiman, didampingi orang tua rohaninya Bapak Ferdinand Novo. Saudara Sam Cornelius Tagua, didampingi orang tua rohaninya Mama Yanse Novo. Saudara Yifta Pal, didampingi orang tua rohaninya Bapak Yusak Afoe. Saudara Yafi Fabel Loko,
didampingi orang tua rohaninya Mama Silva Raja Pono, Saudara Seno Jitirkus Pait Moes, didampingi orang tuanya Bapak Melianus Pait Moes, Saudara Filipus Nubu, didampingi orang tua rohaninya Bapak Vincentius Elo, Saudara Dedi Israel, didampingi orang tua rohaninya Mama Elizabeth Nubu, Saudara Samuel Dai, didampingi orang tuanya Bapak Luther Dai, Saudara Cornelius Oveto, didampingi orang tua rohaninya Bapak Yunus Nubu, Saudara Amsal Soleman Pak, didampingi orang tuanya Mama Angelina Pak, Saudara Melkisedek Ade, didampingi orang tuanya Mama Lorenzi Ade, Saudara Karel Lopo, didampingi oleh orang tua rohaninya Mama Yudina Eki, Saudara Yunikas Parnel, didampingi orang tua rohaninya Bapak Jonius Tabana, Saudara Adi Artaban Maneko, didampingi orang tua rohaninya Bapak Cornelius Nenomana, Saudara Yorin Nenomana, didampingi orang tua rohaninya Mama Yuliana Nove Tuluga, Saudara Bernard Timotius Parnaer, didampingi orang tua rohaninya Bapak Abimelek Nifu Eki, Saudara Petrus Takwa, didampingi orang tua rohaninya Bapak Nakerson Teo, Saudara Nurbriten Eki, didampingi orang tua rohaninya Bapak Yermias Nenobahan, Saudara Yoyakim Tarwe, didampingi orang tua rohaninya Mama Antoneta Ela Kononano, Saudara Abner Tabana, didampingi orang tua rohaninya Mama Yosinta Baimanu Nenohala, dan Saudara Stumadi Tafoe, didampingi orang tua rohaninya Bapak Markus Ela.
penderitaan yang semakin berat. Yesus ada pada titik tergelap dalam hidupnya sebagai manusia, sendiri memikul derita di depan orang terkasih yang tak bisa berbuat banyak. Dengan tenaga yang tersisa, ia terus bertahan tanpa mengeluh. Dalam derita itu tak sedikit hinaan yang ia terima. Mahkota duri dan jubah ungu jadi lambang penghinaan kemuliaannya. Penghinaan itu menjadi nyata seperti Nabi Yesaya bernubuat. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Demikian keagungannya direndahkan, supaya kita yang berdosa didamaikan dengan Allah Bapa. Saudara, mari kita menyiapkan diri untuk beribadah kepada Allah. Saya mempersilahkan jemaat berdiri dan kita melakukan Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Silakan duduk. Amsal pasal 14 ayat 21. Amsal pasal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tiap langkah. Tangan
vokal grup Par Cilik. Saudara, kita akan berdoa tapi berbalasan, ada di liturgi untuk pengakuan dosa. Mari merendahkan hati dan mengaku dosa di dalam doa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami menyesal karena dosa-dosa kamilah Engkau menderita, dihina dan dicerca, bahkan dianiaya.
semakin bertambah kala kami turut andil untuk merendahkan sesama kami melalui tutur kata dan perilaku juga pikiran kami. Tolonglah kami yang berdosa ini agar tidak lagi mengucapkan kutukan melainkan berkat, ucapan-ucapan penuh cekicikan dapat berubah menjadi dukungan yang menguatkan, menghibur dan memuliakan. Kiranya Engkau menolong kami. Amin. Tercurah darah Tuhan. Kalau demikiannya pengakuan dosa dari kita, maka kita dilayakkan mendengar berita anugerah. Keluaran pasal 34 ayat 6 sampai 7a. Tuhan Allah penyayang dan pengasih panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Ajaib benar anugerah. Oh
di batas hari-hariku. Terdengar melodi tentang sukma yang menjerit padamu. Kemanakah wajahmu, untuk dapat ku memandang, ku sampaikan keluh kesahku. Hati kami menjerit memanggil namamu. Kemanakah harus ku sampaikan deritaku? Oh, Samarilan, pergi tinggalkan diriku. Tuhan, masih gak ada harapan bagiku. Tuhan, masih dapatkah aku memandang wajahmu? Seiring waktu yang aku lalui, ku tak dapat berjalan tanpa-Mu, Tuhan. Senja mulai terbenam di telan gelap malam, di batas hari-hariku. Terdengar melodi tentang sukma yang menjerit padamu. Kemanakah wajahmu, untuk dapat ku memandang, ku sampaikan keluh kesahku. Hati kami menjerit memanggil namamu. Kemanakah harus ku sampaikan deritaku? Oh, Samarilan, pergi tinggalkan diriku. Tuhan, masih gak ada harapan bagiku. Tuhan, masih dapatkah aku memandang wajahmu? Seiring waktu yang aku lalui, ku tak dapat berjalan tanpa-Mu, Tuhan. Puji-pujian Mazmur pasal 39 ayat 8 sampai 14 terbaca seperti yang ada dalam liturgi. Mazmur pasal 39 ayat 8 sampai 14. Kita berbalasan. Jemaat silakan berdiri. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamu lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celahan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku. Sebab Engkau sendiri yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku rindu karena sengsara tanganmu. Engkau menghajar seseorang Dengan hukuman karena kesalahan. dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegap. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku, ya Tuhan. Dan kepada teriak kepada teriakku minta tolong.
aku menumpang padamu. Aku mendapat seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak lama. di salib Yesus di Kalvari. Solo Mama Safira Gebu Tafeti.
Tuhan, Injil Markus pasal 15 ayat 16 hingga ayat ke-20a. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, telah tiba saatnya Tuhan kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengar firman-Mu. Karena itu kami mohon kepada-Mu Tuhan, turunkanlah kepada kami roh-Mu yang kudus untuk menguasai hati kami masing-masing. Dan di saat kami membaca mendengar firman-Mu, kami boleh mampu melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami Engkau untuk memberitakan firman-Mu Tuhan tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan cubung kepadanya, menganyam sebuah mahkota juri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Hosiana. Selamat pagi, salam jumpa. Saya baru pertama kali datang di Siomate. Terima kasih Pak Pendeta Victor. Terima kasih untuk semua majelis jemaat. Coba kita satu lihat satu, kemudian kita berpegang tangan dan bilang, "Barenti ba Allah." Coba satu lihat satu. Sudah kan? Sudah tahu bahwa barenti ba Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu biasa, betul toh? Namanya botong bolok itu biasa. Kalau botong bilang hitam, wih, lupu hitam lah, memang dia hitam. Kalau saudara bilang saya putih, saya tersinggung. Itu salah, yang betul itu saya itu. Tapi jangan lebih-lebih kan? Amin. Ada satu orang, saya naik di atas bis, naik bis dari Niki-Niki datang. Dong cerita, saya pun naik, dong bilang, wih, dong pakai bahasa timur bilang, ini bab tua pun baru pun besar. Jadi dong bilang, dong sambung bilang, saya diam-diam, memang baru besar, tapi saya sudah terima tuh, dong bilang, ini pasti dia makan bokor ini. Saya langsung balik, saya bilang, saya mengerti bahasa timur, oh jadi stop. Jadi jangan berlebihan. Pak marah juga begitu. Suami bikin salah biasa, amin.
Biasa. Bapak dong kan gitu. Bapak-bapak di sini yang banyak-banyak. Saya tanya sama bapak. Bapak lihat saya. Bapak ada istri? Mana ada di mana? Oh yang baca firman tadi kan. Oh saya ada kan di sekitar ini. Oh, anak berapa? 3 Sini ke berapa tahun? 7. Wih, keras. Bapak sayang mama. Sayang sekali. Sayang ya. Dan pilihan nona cantik bapak mata balari. Balari. Mama, betul kan? Oke. Jadi marah boleh marah tapi jangan berlebihan. Firman bilang jangan sampai matahari terbenam. Ada yang 2 tahun, 3 tahun sampai mati juga marah. Akhirnya karena terlalu marah mati mulut terbuka. Itu karena ada yang belum diungkapkan. Jadi kalau saudara mati mulut terbuka itu kemungkinan belum berdamai. Kalau orang yang mati kok di tangan terbuka terus begini, dia penasaran dengan uang. Saudara, pengadilan terhadap Yesus itu berlebihan, terlalu berlebihan. Ini bukan perang. Orang tentara Romawi itu saudara, dong kalau pi perang pulang memang dong bikin karnaval dan dong perayaan. Kan kalau kita tarian maekat itu tahu, kalau di sini tarian apa? Kalau saya di Amnur maekat, ada maekat. Itu kan semacam tarian perang, sukacita. Orang di perang pulang, jadi dia itu, jadi pegang dia parang, tak pedang itu. Ini berlebihan, ini bukan perang. Dan dong Pulawang juga bukan tentara hebat. Ini hanya satu orang yang dianggap penjahat. Yesus kecil tapi berlebihan. Orang tentara Romawi itu tahu mana yang perang besar, mana yang kecil. Biasanya penjahat itu dong hanya hela sapi, paku, taruh di salib, sudah selesai. Tapi terhadap Yesus terlalu berlebihan. Karena teks ini omong tentang sikap yang terlalu berlebihan. Orang tua siapa yang sudah pernah cubit di anak telinga? Amin. Iya toh. Orang tua siapa yang sudah pernah marah di anak? Suami siapa yang sudah pernah marah di istri? Istri apalagi yang tidak pernah marah di suami. Tapi jangan karena suami marah dia bilang bet perempuan bet kawin amelu percuma. Itu kan berlebihan. Begitu. Ini sesuatu yang sangat berlebihan. Tetapi inilah yang mau dikatakan oleh Injil Markus, bahwa kita manusia ini kalau melakukan dosa itu di luar kendali kita, dan godaan terbesar dosa itu adalah kita menjadi berlebihan dalam hidup. Siapa yang pernah minum sopi? Coba angkat tangan. Angkat sasaran Bapak. Sebelum saudara angkat kaki dari sini. Minum 1 gelas, kan itu kan kasih terang mata, toh? Amin. Lalu dong bilang, Tuhan Yesus ubah air menjadi anggur.
Amin. Pak Pendeta sana angkat tangan. Minum 2 gelas itu mulai kasih lemas badan. Minum 3, 4, 5 gelas itu kasih rusak pikiran. Saudara, karena ada orang satu dia minum terlalu banyak. Satu ketika saya pergi, di sana bau sopi. Saya tanya, wih, sana minum? Wih, sana lepas. Saya minum lah. Saya suka baca sama Yesaya pasal 5 ayat 11. Saya suka ready sama Allah. Kenapa di situ? Nah, di situ bilang, celakalah kamu yang pagi-pagi benar bangun dan mencari minuman keras, beralkohol, pokoknya minuman memang bukan. Oh, namanya sudah. Saya sudah minum lah. Sonda lah bapak. Beta sudah belajar itu firman dan beta tahu. Beta minum sore, kalau pagi sore baru minum. Jadi betul nih, berlebihan. Dosa itu bikin kita melakukan sesuatu berlebihan karena dia membiasakan kita. Itu yang orang bilang bahaya dari satu kebiasaan itu, lama-lama dia jadi karakter, sifat. Saudara biasa ame bapak mama uang sedikit-sedikit, lama-lama kebiasaan. Saudara mulai tipu istri sedikit-sedikit, lama-lama kebiasaan. Mama dong, bapak dong tanya, uang ada ke mama? Sana ada. Terpuju online datang, badak online, baju online, sepatu online, celana online. Lama-lama mama dong pesan suami online. Ini sangat tidak manusia. Dan karena itu di teks kita tuh yang membuat mereka melakukan sesuatu secara berlebihan. Pertama itu adalah mereka mengenakan kepada Yesus jubah apa, saudara? Ungu. Jubah ungu itu jubah bangsawan. Tapi sebenarnya mereka mau bilang bahwa Yesus bukan bangsawan, dia bangsawan palsu. Saudara pakai jubah warna apa? Coba, putih dan ungu. Saudara tahu apa arti warna ungu dalam liturgi? Warna ungu arti apa? Oh, ya sampai saudara pakai saya. Ungu itu berarti pertobatan. Putih itu tanda kebangkitan. Jadi orang kalau pakai ungu dan putih berarti dia sungguh-sungguh bangkit untuk bertobat. Saya anak kasasi sini satu, saya sebagai di sini, ya berdoa, suruh dia pimpin doa. Dia mungkin gugup. Dia bilang, saudara-saudara, marilah kita menghadap doa di dalam Tuhan. Di situ dia berdoa juga. Amin. Saya lu bilang apa ini? Saya lu bilang apa? Amin. Saya bilang, aduh ini anak yang sudah jadi. Kalau saudara sini itu kan itu. Saudara bangkit dan bertobat setiap hari. Dan tadi saya lihat ada pendampingan dari orang tua rohani kan, Bapak Ani, Mama Ani. Setelah saudara sidi itu kan prosesnya adalah saudara menjadi dewasa. Saudara bangkit setiap hari dalam pertobatan. Jadi kalau dulu orang tua panggil bilang, Maria, 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 tapi kalau orang suka bertobat, Maria, iya, Maria, iya.
Tuhan Yesus juga umum mereka bilang Tuhan palsu. Tidak, saudara. Dia bukan Tuhan palsu. Ini berlebihan. Karena orang Romawi itu dilarang untuk pakai ungu pada masa perang. Supaya apa? Supaya melindungi hak-hak rakyat kecil. Tetapi ini berlebihan sekali. Justru rakyat kecil hak-haknya ditindas. Tetapi apa yang mereka lakukan ini menunjukkan dosa. Saudara baca kitab Kejadian. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan cari sendok Adam dan Hawa. Mereka dalam keadaan telanjang. Dosa bikin telanjang. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka ambil daun dari pohon ara, itu membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Tuhan marah-marah, tapi kemudian Tuhan ambil apa? Tuhan ambil kulit binatang untuk mengenakan pada mereka. Kenapa? Karena daun cawat itu pakai sebentar disuruh rusak, tapi kulit binatang itu dia bertahan lama. Artinya apa? Dosa membuat kamu telanjang di hadapan Tuhan. Biar kita pakaian bagus pun, make up bagus pun, kita sudah bisa tutup kita pun keberadaan dosa. Amin. Tidak bisa tutup ini keberadaan dosa. Amin. Tidak ada yang bisa tutup. Waktu pembagian nggak ada, tapi Tuhan tahu. Hati balau Tuhan tahu. Tidak bisa tutup itu. Dan karena itu kita yang melakukan dosa harusnya belajar dari ketelanjangan dosa kita, sehingga kita mengenakan anugerah baru di dalam Yesus, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter dan sifat yang baik. Setelah Kain membunuh Habel, apa yang Kain lakukan? Tuhan cari dia, Tuhan. Kain, saya dengar lupa adikmu suara itu berseru dari dalam tanah itu. Lantas apa yang Kain lakukan? Tuhan takut. Maksudnya apa Kain? Takut orang bunuh beta karena beta membunuh. Lalu Tuhan taruh apa, saudara? Tuhan taruh tanda di kepala. Saya dan saudara di mana-mana selalu ada tanda dosa. Sama seperti Kristus dikenakan mahkota duri, maka dia pikul kita pun tanda dosa, supaya kita, saya dan saudara itu mendapat satu pengampunan baru dari dia. Dia pikul ame itu beban. Saudara, saya pikir ini saya bersandingkan begini. Potong kalau masih kuliah dulu, potong telepon orang tua itu pada saat potong butuh doi. Lantas potong bilang, Bapak, iya, Mama, iya. Soalnya tanya sehat ke soalnya, Bapak, bayar uang kuliah, supaya ada butuh ini. Fotokopi hanya 3 halaman, mah dia bilang 300 halaman. Dia sangat pusing. Entah orang tua mau cari doi di mana, dapat doi ke mana. Yang penting bagi dia dapat doi. Tuhan pikul ame potong pendosa semua, saudara. Tapi saya juga ingat, saudara, duri itu waktu Adam dan Hawa bikin dosa, Tuhan marah, kasih hukuman. Tuhan bilang apa? Nanti di tanah itu akan tumbuh semak duri. Duri itu, saudara, itu dia menghalangi berkat pertumbuhan untuk kita dapat hasil. Tetapi dengan Tuhan ambil itu mahkota duri, sama dengan Tuhan bilang, jangan takut bekerja, jangan takut berusaha, berkat Tuhan pasti selalu ada bagi saya dan saudara. Amin. Saudara, ini cara manusia berlebihan
dong pikir dong bisa olok Tuhan, tetapi pada saat itu ada pamer dosa yang dilakukan dan ada kebenaran yang dikatakan bagi kita bahwa Dia adalah Tuhan. Alkitab kasih tahu bahwa Dia adalah kesempurnaan dari semua janji-janji. Bayangkan dong datang, dong berlutut di bawah salib Tuhan, dong berlutut itu saudara. Dong berlutut baru dong bilang apa? Salam, hai Raja orang Yahudi. Ini penghinaan. Pakai mahkota duri, baju ungu, ini penghinaan. Dong berlutut, baru apa yang dilakukan? Dong meludahi dia, buang ludah. Salam hai orang Yahudi. Saudara, semua budaya kasih tahu kita bahwa kalau kita buang ludah itu hal yang paling memalukan. Amin. Kita kalau ada orang berkelahi begini, kita budaya, ada orang satu, dia lewat begini je, ini satu begini, dia jengkel begini, baik, lu kenapa? Sampai itu, ini satu, siapa yang selalu? Kau tadi lu sampai itu. Dia udah lapor RT, RT tanya ke mana? Dong papa marah. Kok dia? Sampai itu RT bilang, dia bosan dua baklai hanya gara-gara sah. Sesuatu yang berasal dari mulut itu sesuatu tanda atau ludah atau apa itu memalukan, saudara. Coba saudara apa? Dia orang berumah godoy. Itu saudara masih pizza. Saya sampai. Saudara, ludah itu tanda merendahkan orang luar biasa. Padahal orang sudah tahu saudara bahwa orang tuli buta pun Tuhan pakai ludah semua. Itu maltus pun telinga putus, Tuhan ambil ludah taruh semua. Karena dari mulutnya, dari ludahnya itu mampus. Tetapi mereka pakai ludah untuk mempermalukan Yesus. Tidak apa-apa. Cerita ini mau kasih tahu tentang penderitaan yang Yesus alami. Betul-betul mengikut Yesus itu sengsara, saudara. Saya tugas pendeta pertama, Bapak Pendeta Victor. Saya pergi di kampung, malam listrik sudah menyala. Kok memang sudah ada listrik? Saya lihat, saya dengar burung hantu, Bapak. Saya dalam hati, baru saya ke rumah itu rumah pastor itu, dia agak di atas gunung, di bawahnya itu kuburan semua. Di satu kampung begini saya sendiri, tapi saya lebih agak jauh, rumah sendiri, rumah di atas kuburan semua, di dekat kuburan. Saya dalam hati, saya mau penghuni dong ini lama-lama saya mati justru ada yang tahu saya kok kubur. Saya ini pendeta, dari pendeta sampai sekarang saya ke rumah itu selalu kubur. Iya. Saya pendeta dulu di kampung di Tea, saya peliki dan itu kubur. Pindah niki di rumah saya kubur persis. Datang di Benyamin, saya pikir tidak ada kubur. Tahu-tahu dia di belakang kerpok besar, ada 5.000 orang berkubur di situ. Pindah di Oisapa sekarang, ternyata di rumah pastor itu kubur lah ada di muka. Saya mau hidup di kubur saja. Tapi saya pikir-pikir, mungkin Tuhan mau kasih tahu bahwa kau bu hari mati sudah. Ikut Tuhan itu sengsara. Saudara, saya pun kakak dong jadi manusia, bye-bye. Dong bye.
Saya tidak bermaksud bilang saya kode, bukan. Jadi kalau waktu kumpul kau udah mulai bercerita ini, ada yang beli pesan oto dari sini, ada yang saya tondo diam-diam sial. Yang kita diterima kolekte di kolekte nekel ini saya. Sudah lihat saya Pak Bungkar mana saya? Saya hanya senyum. Saudara, waktu saya punya apa-apa, orang Kristen ini ada satu filsuf namanya Nietzsche, dia bilang begini, ajaran apa kok tampar pipi kiri kasih pipi kanan, ajaran paling lemah. Bapak dong, mama dong, kalau mama dong saya tanya, suami tampar pipi kiri kasih pipi kanan, ya itu kalau potong omong 50 tahun lalu, amin. Masa sekarang Pak, lu baru maju, maaf mama baru sekarang cuma dong suka kena pukul gampang. Saya pilih lihat ulang-ulang, kok suami baru bilang dia sorong dia mungkin garap makin dekat suami taruh sekali judi rubuh. Kok siapa tak usah tuh. Siapa yang sekarang ini tampar pipi kiri kasih pipi kanan, berat. Nietzsche bilang ini ajaran paling lemah. Tapi begitu sudah kekristenan ajarkan kita untuk penderitaan paling besar itu kalau kita harus berani lawan kita pun keinginan diri. Tahan. Dah beli orang pembarang, orang tak jatuh dompet, uang, potong dah beli ini potong ini Tuhan ya coba. Kalau orang beriman tuh dia akan mau nompong dompet jatuh. Maka kalau orang sudah beriman tuh dia bilang ini cara Tuhan menolong hidup saya. Itu dia kasih. Kita tidak begitu. Kita mesti kasih pulang. Perjuangan pertama orang Kristen itu menaklukkan diri sendiri. Yesus menerima semua penderitaan karena dia sudah selesai dengan dirinya. Saya istri tanya saya begini, Bapak tahu dia foy apa? Bapak, seandainya beta mati Bapak nikah lagi ke sana. Saya kaget. Pak Victor kalau main tua mati nikah tergantung. Bapak dong main tua dong mati Bapak dong nikah ke sana, nikah ulang lagi ke sana. Kalau mama dong mama itu dong suami mati dong bertahan. Sudah. Ma bapak dong istri mati dong menangis. Dong lihat dia. Dong lihat. Menangis benar dia. Nah emang tua tanya saya bapak saya kalau mati bapak nikah lagi. Saya berat. Coba tanya waktu soal 60 tahun baik. Ini tanya waktu masih 35 tahun ini weh. Saya jawab salah-salah juga berdosa. Nanti saya bilang tidak. Aku cuma tua mati juga saya ke mana? Justru saya tanya balik. Nah kalau saya mati mama nikah ke sana. Dia bilang lu kira begila, be akan urus ini anak. Saya kira soal habis. Dia tanya lagi. Kalau be mati bapak nikah lagi ke sana. Mati sudah ini berat. Seperti ini berat. Karena saya sudah jawab dia marah. Dulu kalau saya bangun pagi itu dia bilang bapak makan sudah di meja tuh dia bikin ke saya kok bapak minum. Makanya dia jengkel. Saya bangun dia hanya lewat so dia bilang cek ya sudah. Dulu dia sapu kalau saya duduk di situ dia permisi bapak. Ini sekarang soalnya ada suara dia mau sapu buang saya. Dia pikir saya sampah. Saya diam-diam. Saudara, dia kejengkel-jengkel. Terkuju dia masuk ke saya kamar belajar. Dia lihat saya buku khotbah siram. Dia buka begini di atas satu halaman saya tulis begini. Tuhan, seandainya saya istri mati jam 12 malam hari ini,
Saya minta Tuhan ambil saya jam 12:05, karena saya tidak bisa hidup tanpa dia. Dia baca habis, dia keluar, dia bilang, "Bapak, sumakan saya." Untung kok saya tulis Bapak. Kalau saya bilang seandainya saya bu istri mati jam 12, Tuhan kuburkanlah dia. Itu betul celaka. Tahan diri paling penting. Saudara mau hina orang, pikir tahan diri. Seandainya saudara yang dihina, saudara mau marah orang, pikir tahan diri. Mau melakukan dosa tuh, pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Saya terlalu malu saudara, saya masih SMP kan agak nakal. Jadi saya pun kawan nona yang cantik-cantik, repotong di SMP itu orang pohon sirsak ini tumbuh di samping, buah besar masak. Jadi ini nona cantik dong bilang begini, lu ambil kesebotong itu sirsak, kamu lu laki-laki. Saya dalam hati, lu geratak anak roti ini lu tak salah. Oh ini nona cantik, saya mau petik ini sirsak begini, tuan sirsak petik duluan. Saya susul tangan dari pagar, mau petik begini, dia petik duluan. Saya kaget, dia petik baru dia sorong, ini aja, ambil. Dari situ saya tobat. Mau pencuri orang baru orang ame kasih, memang paling memalukan. Paling memalukan. Itu sama kayak satu supir di sontahan kincing kan, dia turun dari atas auto, dia lari di kincing begini. Saya tahu itu jalan lorong, tak ujung nona dong jalan dari situ. Dia balik ke sini, auto dari sana. Dia balik ke sini, terpaksa dia menghadap, kalau ditutup mata sesuai kincing. Kesusun tentang mau ke mana? Mau bikin apa-apa tuh tolong sadar, rasa. Kedewasaan itu ditentukan oleh cara kita merasai sesuatu. Yesus mampu bertahan karena dia selalu mengevaluasi dirinya. Bapak mau penatua diyakin, dengar Bapak, kita kalau khotbah ini enak mati pun berdiri di muka. Wah, jangan minum sopi. Padahal Pak Korek, tadi malam dia sampai pagi itu. Itu jangan lihat saya pun perbuatan, lihatlah pada saya pun kata-kata. Tuhan saya tahu. Ada bapak penatua satu, dia khotbah, dia bilang, kamu harus mengasihi istrimu. Dia punya istri pangkok kaki baru balik, duduk samping baru omong besar-besar, napoi bak, omong kosong. Kenapa mama? Kok tadi malam dia baru pukul habis sampai sama dia bilang mengasihi apa? Saudara, tolong sadar itu. Tuhan Yesus menjalani itu semua. Ketika dong kasih pakai habis dia baju ungu, habis itu dong tarik kembali itu baju. Kenapa? Karena karakter asli Yesus itu tidak bisa diubah. Meski dia dipakai apa saja, tapi karakternya tetap karakter Tuhan, terlalu kuat. Saudara, karakter Tuhan melekat. Coba penghinaan itu mereka cabut, karena itulah keberadaan dirinya, tidak bisa diubah. Mutiara itu saudara, biar dia dibuang di dalam lumpur, dia tetap mutiara. Yesus tetap Yesus. Apa maksud Injil Markus? Sederhana, belajarlah seperti Kristus yang taat kepada Bapa. Belajarlah menghadapi semua penderitaan kehidupan, supaya kita bikin apa-apa pakai cara-cara Kristus. Amin. Pakai cara-cara Tuhan. Amin. Saya pun saya pilih sampai di rumah dia ada sakit. Saya tanya bapak, sakit apa? Bepung katea sakit. Kau bilang ginjal. Nah ginjal ke mana kau sakit di katea? Dia bilang sonde kau
Dong bilang ada orang pintar datang deh. Dia bilang kalau mau sembuh, nah dia cabut saya pembuluh ketiak dong kalau dia pakai. Jadi itu sembuh, soal ini ketiak sakit. Saya bilang sendiri, untung gua hanya bulu ketiak sih. Itu orang datang ke dia cabut buang bulu mata semua, dia cabut buang. Itu om subotak bikin malu-malu. Sebagai orang percaya, orang Kristen, pakai cara-cara Kristus dalam hidup. Apapun yang saudara lakukan, pakai cara-cara Kristus. Bicara dengan orang, menilai orang. Orang baru beli otot bilang begini, pencuri itu pakai obat. Anak-anak Tuhan tidak boleh ngomong gitu. Orang jalan menipu istri, kita bilang sang cocok. Nah cocok dengan siapa? Supaya orang itu muat orang mobil di motor, mama bisa maju sedikit, geser sedikit. Kenapa? Ini jalan kurang bagus. Maksudnya mama pelor. Supaya apa? Oh main-main komplain. Pakai cara-cara Kristus. Menghadapi penderitaan pun pakai cara-cara Kristus. Memandang kepada Bapa. Siapapun menghina, tetap Ayub itu ditegur karena dia merasa dia tidak berdosa. Tuhan menegur dia. Pakai cara-cara Kristus. Tabah. Saudara, mereka terlalu mempermalukan Yesus. Tetapi saya mau bilang, para pengikut Yesus, dengar baik-baik. Kalau kamu pakai cara-cara Kristus, sampai kapanpun kamu akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Pakai cara-cara Kristus, kita akan menjadi pemenang dalam hidup ini. Selamat Sidi. Jangan habis Sidi mulai. Makanya di sini itu potong sopan. Apakah jawab? Ya Tuhan, pakai menangis. Tuh. Besok potong kasih menangis orang. Pakai cara-cara Kristus. Saya pun kawan di kelas kasasi. Waktu dia nilai paling tinggi. Kawan nona 10. Saya pun nilai 5. Sampai ini pendeta, saya masih ingat pendeta, dia bilang begini, kosong mau bodoh macam bodoh kayak itu Samuel Pandit. Saya diam-diam. 2 minggu kemudian yang dapat nilai 10 pindah agama. Dia pun nama Hana, mata kuju pindah agama, namanya Siti Miriam Lak Abu. Keras. Samuel Pandey yang dulu dapat 5 atau 7, dia jadi pendeta. Saya mau bilang pada saudara-saudara semua yang ada di sini, kalau kamu bisa pakai cara-cara Kristus, Tuhan akan menuntun engkau menjadi dewasa dalam hidup. Engkau akan berubah. Lihat ini hidup. Sebab orang beriman itu bukan hanya dia sekedar pakai baju gagah-gagahan. Orang beriman itu bukan hanya sekedar pakai mahkota. Ini nanti di foto saudara lihat itu mahkota. Itu nanti jadi apa, nona-nona dong, ibu-ibu dong pakai mahkota. Wah, itu waktu kapan tuh? Sidi. Ini mahkota duri kok Pak. Mahkota duri kan? Bunga mahkota. Coba taruh tambah pohon duri, taruh 3 apa? Kira-kira dong material. Gagah, cantik, semua tampil prima. Tapi kalau kehidupanmu tidak segagah apa yang kau tampilkan hari ini, no. Saya kira itu yang mau saya bagikan kepada kita. Kristus dipakai apapun, dia tidak berubah karena dia adalah Tuhan. Amin.